Sobat Jiwa, sekarang ini lagi tren banget ngomongin tentang vibrasi positif, meditasi, dan segala hal yang berhubungan dengan spiritualitas. Ada beberapa yang ngerasa kalau jadi spiritual itu, kita harus positif setiap hari. Bener nggak? Kejadiannya biasanya gini, kamu lagi ngerasa sedih banget, galau, atau lagi merasa marah karena satu hal. Terus kamu curhat kepada temanmu yang merasa dirinya spiritual. Bukannya didengerin, kamu malah dapat ceramahan. Dinasihatinnya gini, duh, naikin vibrasi kamu dong. Jangan fokus kepada hal yang negatif terus. Atau bisa juga, bersyukur dong, biar nggak menarik hal-hal yang buruk terus, gitu. Nah, akhirnya bukannya lega, kamu malah jadi ngerasa bersalah dan juga jadi nambah beban. Karena ngerasa memiliki emosi negatif. Nah, Sobat Jiwa, kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gitu, berarti kamu baru aja berhadapan dengan orang yang punya toxic spirituality atau spiritual ego. Orang yang benar spiritual nggak akan mengubur emosi negatifnya. Mereka itu berani menghadapi dan membiarkan orang lain berproses melewati emosi itu. Kalau misalnya ada orang yang mengabaikan, menghakimi, atau bahkan mencela gara-gara kamu merasakan emosi negatif, itu artinya spiritualitasnya sudah diambil alih sama egonya sendiri. Seru banget kan pembahasan kita hari ini? Nah, supaya kita bisa belajar bersama-sama, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Habis iklan ini ya. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, waktu kita punya keinginan untuk memulai perjalanan spiritual kita, niat awalnya selalu baik. Kita pengen jadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Versi diri yang lebih sabar, lebih damai, dan juga lebih berkelimpahan. Benar kan? Nah, belajar spiritual bisa dari mana aja sebenarnya. Bisa dari buku, bisa ikutan retreat meditasi, bisa ikut kelas belajar online, atau bahkan sesimpel kamu nonton video YouTube kayak gini. Kalau dorongan itu murni dari dalam diri kamu sendiri untuk mau berkembang, itu akan sangat powerful banget. Ini biasanya disebut sebagai spiritualitas otentik. Tapi ada hal yang perlu disadari Sobat Jiwa. Di mana spiritualitas itu bisa mulai mensabotase kita. Yaitu ketika spiritualitas jadi pelarian bagi ego. Maksudnya gimana? Biasanya nih ya, ada orang yang mikirnya gini. Dia merasa nggak sukses secara materi, pekerjaan, atau hubungan. Terus dia mencari validasi diri lewat spiritualitas. Mencari validasi ego dan bilang sama dirinya sendiri. Nggak apa-apa aku nggak kaya, yang penting kan aku lebih spiritual. Aku lebih sadar daripada mereka yang cuma mikirin uang. Nah, biasanya begitu. Hari ini kita akan bahas banyak mengenai wajah ego dalam spiritualitas. Karena di fase inilah ego paling lihai dalam melakukan penyamarannya. Jadi perlu hati-hati ya. Tapi sebelum bahas egonya, kita bahas dulu lebih dalam tentang toxic spirituality. Nah, masuk. Sederhananya Sobat Jiwa, toxic spirituality itu adalah ketika kita menggunakan semua konsep, praktek, atau bahasa spiritual yang keren-keren itu, tapi bukan untuk menjadi lebih baik, melainkan untuk tujuan yang nggak sehat. Nasihatnya kayak gimana? Contohnya pakai spiritualitas sebagai tameng untuk menghindari luka emosional, untuk menghindari emosi orang lain, atau yang paling berbahayanya nih ya, untuk merasa lebih baik dari orang lain. Perlu dicatat juga nih Sobat Jiwa ya. Pertama, hidup itu dualitas dan juga seimbang. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Kedua-duanya itu adalah bagian alami dari alam semesta. Dan kita harus bisa menerima kedua-duanya. Yang kedua, toxic spirituality itu bukan spiritualitas yang asli. Itu cuma pintar-pintarnya ego kita aja yang punya alat baru untuk memvalidasi diri. Contohnya nih ya, ada seseorang yang setiap hari kerjaannya posting quote tentang energi positif misal. Energi memaafkan dan juga energi cinta. Tapi di kehidupan nyata, ketika temannya curhat emosi negatif yang ia rasakan, nah habis itu dia bilang apa? Saya nggak mau ya ada energi negatif di sekitar saya. Nah, tanda kutipnya nih ya, ngomong saat dia ngomong kayak gitu pun, itu dia ngomongnya sambil marah-marah. Spiritual yang otentik itu berani menghadapi emosi negatif. Dan kalau ada orang yang sedang merasakan itu, yang dia lakukan adalah dia berempati dan membantu melewati prosesnya. Bahkan setelah berdiskusi, orang yang merasakan emosi negatif itu merasa lebih baik. Bukannya merasa semakin beban dan juga merasa semakin buruk tentang dirinya. Toxic spirituality menciptakan sebuah karakter baru. Karakter yang terlihat damai di luar, selalu bicara tentang cinta dan cahaya,
Tapi di dalamnya, dia menyimpan banyak penilaian, kesombongan, ketakutan, dan juga luka emosi yang nggak pernah mau dia sentuh atau dia mau selesaikan. Ini yang bikin spiritualitas ini jadi toksik, Sobat Jiwa. Ngeri ya? Jatuhnya fake nggak sih? Tapi ada yang lebih ngeri lagi nih sebenarnya Sobat Jiwa. Dan ini banyak banget kita lihat di sekitar kita. Seperti apa? Ayo masuk lagi aja ke chapter berikutnya. Nah, ini nih yang juga sering terjadi di sekitar kita Sobat Jiwa. Ketika seseorang merasa lebih spiritual, lebih positif, lebih religius, lebih baik dari orang lain sehingga merasa lebih superior dan punya hak untuk menghakimi orang lain. Menjadi spiritual atau religius itu biar kita merasa lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya. Itu ya Sobat Jiwa ya. Bukan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi menghakimi. Bagi orang-orang yang ngerasa superior, baik dalam hal agama maupun spiritual, manusia itu cuma ada dua. Orang-orang yang sudah tercerahkan, saat taat dan punya vibrasi tinggi, dan orang-orang yang masih sesat dan juga punya vibrasi rendah. Hanya itu aja. Sering banget kita ketemu orang yang pakai ayat agama atau istilah spiritual cuma buat ngerendahin orang lain. Padahal kita nggak perlu kok menjatuhkan orang lain supaya merasa diri kita lebih benar atau lebih hebat. Contoh di kehidupan sehari-hari ya, kamu lagi marah atau kecewa karena tertipu. Kemudian kamu curhat nih sama orang yang spiritual. Kemudian dengan santainya dia bilang, kenapa sih kamu masih terikat pada drama dan juga emosi duniawi? Itu karena kamu nggak bisa surrender sama alam semesta. Makanya vibrasi kamu rendah. Mereka menutup mata dari fakta bahwa kamu sedang mengalami penderitaan yang valid. Emosinya ada, datang, dan itu sebenarnya perlu dibantu supaya bisa dilewati. Kita baru beneran positif kalau kita bisa menerima dan ngadapin perasaan sedih atau marah yang datang, bukan malah kabur menghindarinya. Dan saya juga percaya kalau kita bisa belajar dari siapa saja tanpa mandang mereka itu pinter atau enggak. Kita baru bisa bantu orang lain tumbuh kalau kita sendiri mau buka hati buat belajar dari mereka juga. Ini prinsip yang saya pegang banget dari salah satu mentor favorit saya, Lisa Nichols. Kita bisa menjadi pembimbing yang luar biasa kalau kitanya sendiri juga mau jadi pembelajar yang luar biasa. Hidup itu benar-benar perlu mengalir, bisa memberi dan juga bisa menerima. Ini satu contoh lagi ya. Ini yang paling sering terjadi di negara kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ada orang yang memilih jalan agama dan spiritual yang kebetulan mayoritas di negara ini. Tapi kemudian dia memandang rendah semua ajaran agama lain atau tradisi lokal lainnya. Dia merasa ajarannya sendirilah yang paling otentik dan juga paling benar. Sobat Jiwa, menjadi spiritual atau religius itu seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Bukannya malah menggunakan agama dan spiritualitas untuk menjadi senjata akan kesombongan. Sehingga merasa punya hak untuk menghakimi orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Apapun agama kita, apapun ajaran spiritual yang sedang kita pelajari, letak kebaikan itu tercermin dari perilaku kita sehari-hari. Dan yang terpenting, tercermin dari cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, sekarang kita lanjut ke ego berikutnya. Ego spiritual yang paling bahaya dan juga merusak mental. Oke, kita masuk ke wujud spiritual ego yang kedua. Dan ini adalah yang paling diam-diam merusak kesehatan mental. Namanya spiritual bypassing. Atau istilah gampangnya, pengabaian spiritual. Spiritual bypassing terjadi ketika kita menggunakan semua alat spiritual yang kita punya, mau itu meditasi, afirmasi, atau doa, untuk kabur dari rasa sakit. Kabur yang dimaksud itu seperti apa? Kita pakai spiritualitas itu untuk menghindari menghadapi trauma, masalah internal yang belum kelar, atau emosi yang nggak enak, kayak marah, kecewa, atau sedih. Nah, mungkin banyak dari kamu yang berpikir, bukannya fungsi spiritualitas itu adalah untuk ngilangin rasa sakit itu ya? Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Menjadi spiritual itu bukan berarti kamu otomatis nggak punya luka atau nggak boleh sedih. Justru spiritualitas sejati itu artinya kita bertumbuh dari rasa sakit itu sendiri. Kita nggak menghindar. Kita justru menerima dan memprosesnya dengan baik. Kita biarkan emosi itu datang, kita rasakan, lalu kita biarkan dia berlalu dengan sendirinya. Dengan respon-respon yang kita punya dari pengajaran atau dari pengetahuan-pengetahuan secara spiritual yang sudah kita dapatkan. Sayangnya, banyak dari kita menganggap hidup itu harus happy terus,
harus ceria dan positif. Seolah-olah luka, trauma, atau emosi negatif itu haram hukumnya. Padahal bertumbuh secara spiritual itu bukan tentang menghilangkan luka, tapi tentang menerima luka itu sebagai bagian dari perjalanan dan belajar hidup berdampingan dengan damai. Contohnya, kamu lagi marah besar nih Sobat Jiwa karena dizolimi misal ya. Tapi kamu bilang ke diri kamu sendiri, aku nggak boleh marah, aku harus memaafkan. Aku harus kirim pure love ke orang itu. Kamu menekan emosinya dan kamu menahan tangis. Berusaha terlihat ikhlas dari luar. Nah, ini adalah toxic positivity yang berkedok spiritualitas. Kamu memaksa diri untuk selalu happy dan positif, padahal di dalam kamu lagi hancur. Kenapa ini berbahaya? Karena emosi yang ditekan itu nggak akan pernah hilang, Sobat Jiwa. Mereka itu cuma pindah ke pikiran bawah sadarnya kamu. Dan ini yang bikin bahaya. Karena sudah pindah ke bawah sadar, segala yang kamu pikirkan dan kamu lakukan ke depannya akan terpengaruh oleh emosi dan luka yang kamu abaikan tadi. Walaupun kamu maksa jadi diri yang ceria dan juga positif, kamu malah jadi gampang ke trigger. Ingat Sobat Jiwa, spiritualitas sejati itu memeluk semua emosi, bukan lari dari mereka semua. Oke, kita masuk ke wujud spiritual ego yang ketiga, absolutisme dan keangkuhan. Atau gampangnya, orang yang punya pemikiran, jalanku adalah satu-satunya jalan yang paling benar. Ini terjadi ketika seseorang, katakanlah dia menemukan satu guru, satu tradisi, atau satu metode healing yang benar-benar cocok dan berhasil buat dia. Masalahnya muncul ketika ego menyusup dan mengambil kesimpulan fatal. Karena ini berhasil buatku, maka semua jalan lain itu pasti salah, sesat, atau levelnya di bawah. Terus bedanya sama superioritas itu tadi apa? Nah, kalau yang tadi superioritas, itu mengaitkan egonya sama diri dia sendiri aja. Aku lebih hebat, aku lebih punya vibrasi yang lebih positif, aku lebih sadar dari mereka. Kalau absolutisme ini mengaitkan egonya sama guru, mentor, atau metode healingnya. Guru saya paling benar, metode ini paling baik. Tapi ada plot twistnya juga nih Sobat Jiwa. Dia menggunakan keyakinannya itu untuk merendahkan guru, mentor, atau metode yang lain. Orang ini gagal melihat bahwa menuju spiritual itu ada banyak pintu. Tergantung mana yang cocok dengan diri kita masing-masing. Tapi ego mereka sudah mengunci diri pada hanya satu pintu aja. Dan mulai menghakimi semua orang yang mencoba pintu lain. Ini yang saya rasakan sendiri ya. Yang namanya mentor itu cocok-cocokan dan juga ada fasenya. Tergantung lagi di fase hidup yang mana, kemudian alam semesta kasih kita mentor yang mana. Kayak udah berapa lama ini ya, kalau misalnya di Indonesia, saya suka banget sama Kang Abu Marlo dan juga Pak Wayan Mustika. Karena saya merasa cocok dengan fase hidup saya saat ini. Ingat Sobat Jiwa, tujuan spiritualitas itu adalah untuk bebas dari kemelekatan. Termasuk juga melekat terhadap guru, mentor, atau ajaran atau metode tertentu. Jadi gimana cara bedainya? Mana yang spiritualitas sejati dan mana yang spiritualitas ego? Pertama, dari segi fokus, spiritualitas ego itu fokus menghindari rasa sakit atau emosi negatif. Sementara spiritualitas sejati fokusnya adalah menghadapi rasa sakit dengan penuh rasa kasih sayang dan juga sukacita. Memproses, menerima, dan melepaskannya dengan santai. Yang kedua, spiritualitas ego itu selalu merasa diri lebih baik dari orang lain. Sementara spiritualitas sejati selalu merasa rendah hati dan merasa terkoneksi dengan setiap orang yang ditemui. Dan bisa belajar dari semua orang itu. Yang ketiga, spiritualitas ego cenderung suka menyembunyikan emosi. Sementara spiritualitas sejati lebih suka jujur dan memproses emosi yang datang kepada dirinya. Dan yang terakhir, spiritualitas ego itu fokus pada validasi orang lain dan juga label dirinya. Sementara spiritualitas sejati berfokus pada transformasi diri yang hening. Gampangnya lagi, kalau spiritualitas ego itu punya kata-kata kuncinya gini Sobat Jiwa. Saya tahu kamu salah atau vibrasinya rendah. Sedangkan spiritualitas sejati cenderung untuk punya mentalitas, saya mau belajar, tolong ajari saya, atau saya juga manusia biasa. Nah, gitu ya. Spiritualitas sejati bukan tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa kita saat kita sedang tidak mencoba mencapai apapun.
Ini tentang kemanusiaan kita, kelemahan kita, dan kemampuan kita untuk mencintai orang lain persis seperti diri mereka, tanpa perlu menghakimi. Perjalanan spiritual adalah perjalanan kerendahan hati. Kita semua mudah jatuh ke dalam jebakan spiritual ego. Untuk melawan racun ini, kita perlu mengembangkan spiritual berkesadaran, yaitu kemampuan untuk melihat motivasi diri kita sendiri secara jujur. Setiap kali kita mempraktikkan ilmu spiritual, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah kata-kata ini membuat saya lebih terbuka dan penuh kasih, atau lebih tertutup dan menganggap yang lain itu lebih rendah? Spiritualitas itu ibarat cermin ya Sobat Jiwa. Cermin yang menunjukkan bukan cuma pertumbuhan diri kita, tetapi juga luka-luka yang kita miliki. Dan mengajarkan kita untuk merangkul kedua-duanya. Wah, luar biasa ya Sobat Jiwa ya. Gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Dapat sesuatu dari pembahasan hari ini? Coba kalau misalnya Sobat Jiwa punya pengalaman tentang toxic spirituality ini, silakan sharing di kolom komentar ya. Karena komentar kamu juga bisa jadi itu adalah insight baru, terutama buat saya dan juga buat Sobat Jiwa yang lainnya. Terima kasih untuk Sobat Jiwa semua yang sudah mampir ke video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi ya. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan juga bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan Sobat Jiwa, langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.